Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Alicia Production. Oke, jadi hari ini kita couple ya. Di sini kita ada Couple brown, couple normal. Nah, couple white. couple white. Gak boleh ngomongnya, gak boleh tadi. Oke, kita hari ini akan open discussion lagi. Jadi Yes. buat kalian yang mau mengutarakan pendapat kalian juga boleh ya. Silakan isi di kolom bawah kita, di kolom Udah komen belum di tahu bawah. topiknya apa? Tenang, karena topik ini menarik banget ya. Apa tuh? Kita akan membahas salah satu isu-isu yang lagi diangkat di sekarang. Sekarang kan Apa? lagi tren Apa? itu kan feminisme. Ya. Anjay. Jadi kita akan membahas topik kita hari ini adalah perempuan itu harus menikah pas umur berapa sih? Wah, susah tuh. Gimana? Wanita cuma saya lagi. Ngerti ya? Jadi kita hari ini kita akan open discussion aja. Jadi kita akan santai. Kita akan ngebahas perempuan itu harus nikah tuh pas di umur berapa? Umur 7 kah? Umur 7, mohon maaf. Umur 21 kah? Namanya kalau kedua pedofil. Kamu salah channel. Salah channel, mohon maaf. Oke, kita akan memberikan karena kita lagi mendukung feminisme ya. Ya. Kita akan membiarkan wanita dulu yang berbicara. Oke, gimana menurut kamu, Gan? Apa pertanyaannya? Menurut kamu perempuan harus umur berapa? Tidak menyimak ya. Menurut kamu pasnya tuh perempuan tuh nikah pas umur berapa? Umur 25. 25 tahun. Itu berarti umurnya itu dia baru lulus kuliah ya. Kalau dia kuliah, berarti baru kira-kira lebih 2 tahun kerja. Ya, betul. Kenapa menurut kamu umur 25 tuh pas? Karena kalau misalkan umur 25, nanti kan dia kalau misalkan punya anaknya remaja, itu bisa deket. Jadi pengennya kalau aku sebagai wanita tuh pengen bisa deket sama anak. Terus pengen jadi macan ternak. Apa tuh maksudnya? Mama cantik antar anak. Ntar kayak gitu Gak loh. jelas ya. Oke. Ya pokoknya intinya pengen inilah, pengen deket sama anak. Jadi umurnya Jadi jangan masih terlalu bisa jauh. main bareng ya. Terus kayak belum. Oh, sorry. Terus habis Feminism. itu kalau misalkan menikah umur 25 kan berarti mungkin hamilnya itu umur 26-an lah ya. Kebut Itu ya. masih kebut. Habis nikah jos jadi. Umur 27 lah. Jadi masih masa subur, masih bagus lah dari segi kesehatan gitu. Ya nggak guys? Kesehatannya ya. Siapa yang setuju sama aku? Cepet komen. Bukan kenikmatannya yang bagus ya. Kesehatan. Masih Oke. prime ya. Oke, kalau menurut lo gimana, Pat? Gue. Ya. Jadi gue ngutip dari Times. Dari Times. Udah disiapin beda. Udah Emang kalau disiapin. golongan berat emang begini. Jadi kan kita harus based on data kan. Jadi dia Oh. ceritanya si wartawan ini wawancara ratusan perempuan dari 5 kontinen, dari 5 Oke. benua. Oke. Dari 5 benua ya. Beda. Mau nikah aja sampai kayak gitu. Oke. Oke. Jadi dia bilang rata-rata sih ya, Hmm. yang puas itu di atas umur 30. Ini puas dalam konteks apa nih? Wanitanya atau prianya? Pernikahan. Happy marriage. Jadi kayak pernikahannya tuh Stabil. senang. Oke, terus nih. Karena katanya pertimbangannya waktu lu umur 20-an tuh lu masih mencari jati diri. Benar. Lu masih not sure gitu lu udah puas sama pekerjaan lu atau belum. Tapi kalau udah di atas umur 30-an lu udah lebih settle. Jadi Oke. jadi pas nikah juga lebih fulfilling sih gitu. Oke, jadi kalau dari lu ya, kalau lu berdasarkan data itu mendingan ketika dia masih muda itu dia nyari jati diri, bangun karir dulu. Karir. Ketika lagi karir udah mulai berkembang, umur 30-an baru dia mencari jodoh ya. Itu kata dia. Kata dia. Kata lu ya. Kalau menurut lu Kalau gimana? kata lu? Kalau kata lu? Jangan ngeliatin gua. Kalau lu gimana, Rom? Tapi tuh feminisme orangnya. Dia Oh, mendukung gitu. feminisme. Oke, kalau lu? Kalau lu? Kalau menurut gua tuh umur ideal tuh 28. Ya mirip-mirip lah sama Lu aku. tengah-tengahin 25, 30, Oh, iya, tengah-tengah bener. 28. Oke, kenapa 28? Gue pikir tuh persiapannya bro. Hmm. Persiapannya itu tuh kan pasti ya ada waktu lah buat kerjaan ya Pen ya. Iya. Buat karir tuh biar settle. Ya 3 tahun 4 tahun setelah lulus kuliah. Oke. Terus setelah itu menikah. Heeh. Setahun setelahnya langsung hamil. Oke. Masih masa subur. Berarti 28, merit, 29 langsung hamil ya. Ya. Dari 28 juga udah bisa siap-siap. Udah ya. Ntar lahir prematur dibilangnya ya. Terus. Nah, terus habis itu nikah udah hamil punya anak, jadi saya masih usia sehat gitu. Saya kayak ada beberapa dokter pernah nyaranin kalau wanita tuh kalau menikah tuh jangan lebih usianya daripada 30 tahun. Oke, dari kesehatannya Dari kesehatan. berarti ya. Hamilnya ya? Jadi saya dari karir bisa stabil, dari kesehatan juga oke gitu. Ini buat yang mau punya anak ya. Ingat buat yang mau punya anak.
ini kan kalau tadi kan gue komunikasikan berarti kan kurang lebih antara 25 sampai 30. Ya. Gue akan bahas kasus ekstrim nih ya. Kalau kita lihat ya, negara-negara maju itu kan sekarang cewek tuh makin independen. Ya. Oke. Mereka itu rata-rata umur 40 tahunan ke atas itu karirnya udah terlalu stabil sampai mereka merasa nyaman sendiri. Malah mereka yang pelihara dede-dede gitu kan. Bisa Maksud gua, yang mau konteks menurut kalian gimana tuh? Kalau misalnya kan semakin cewek semakin mandiri tuh mereka makin nyaman sendiri, mereka nggak mau punya pasangan lagi. Berarti kan lama-lama jadinya nggak nikah. Pendapat kalian kemana tuh kali? kayak lagu ya sudah terlalu Lagu. nyaman sendiri beda-beda. Kayak contohnya Jepang deh. Jepang itu sekarang itu mereka lagi birth decline banget karena rakyatnya udah kebiasa sendiri semua. Independen ya, Nah, Bu. menurut kalian gimana? Gak apa-apa. Apa sih? Nggak apa-apa. Pilihan. Nikah makin ke situ, nikah tuh pilihan. Pilihan. Yang penting lu bisa puas atau tidak. Tapi jangan nonton Alisha. Ini. Oh iya, terhadap juga ya. Oke, kalau kamu gimana pendapat kamu kayak itu? Kalau aku nggak bisa sendirian. Kamu ada aku. Coba. Kalau aku sebagai wanita, sebenarnya kembali ke masing-masing individu ya. Cuman aku sebagai wanita itu kan pasti butuh ada teman hidup. Karena kalau misalkan sendiri nggak punya partner kan kayak kalau biasa ya kalau misalkan orang punya anak tuh kalau misalkan kita udah tua kayak tujuan hidup kita tuh untuk anak gitu. Ya semangat hidupnya gitu. Jadi menurut aku sih kayak better ya menikah, punya anak. Jadi lebih bahagia lihat anak, lihat cucu, lihat cicit kayak gitu. Berarti ntar abis married kita kebut ya? Jangan. Kita mau ini dulu traveling. Aku kira Berarti aku sih cicil. harus bekerja keras gitu. Terus oke, coba dari Lu berdua ada ya. tambahan nggak? Kalau dari gue juga sama sih sebenarnya balik ke orangnya masing-masing ya. Kalau emang dia nyaman sama kerjaannya, belum mau punya anak. Tapi sebenarnya temen gue juga ada yang bukan temen sih, kenalan gue. Dia karirnya sukses tapi udah menikah, udah punya anak juga. Hebat juga sih dia. Jadi itu bisa juga. Cuma kan ada orang yang mungkin merasa terlalu capek kalau harus karir sama punya anak, jadi dia pilih karir. Ya nggak masalah juga sih. Ya. Nah, kalian ada pandangan nggak kalau misalnya jarak antara anak sama orang tua tuh jauh banget? Contohnya misalnya umur 45 baru punya anak gitu. Anaknya umur 20 dia udah pensiun. Oke. Lo ada pengalaman atau lo pengen say something nggak buat itu? Mungkin gue dulu kan. Boleh. Kalau gue, ya kan gue belum nikah jadi gue nggak tahu kan. Cuman gue coba ngomong dari posisi anaknya lah. Jadi kebetulan orang tua gue bukan ceweknya sih, papa gue bedanya lumayan jauh juga dan Beda berapa tahun? sekitar 40 tahunan lah sama gue. 40 tahun baru lo ada ya berarti ya? Iya. Oke. Berarti bokap lu 60-an. Udah hampir 70 mah kayaknya sekarang. Oh, udah tuh Iya. ya. Kan harusnya udah gendong ini cucu. Simpen lama. Tahu. Ya tapi kita happy aja sih. Dekat-dekat aja Dekat-dekat ya. aja sih. Memang nggak sering-sering banget ngobrolnya, cuman bahagia kok tetap. Oke, kalau tadi kita udah ekstrim yang tua banget. Gue sekarang bahas kita nih, kita sebagai Asian ya. Kalau tadi kan udah kita bahas Jepang tuh. Jepang kan emang negara maju. Kalau apalagi Indonesia nih, kebanyakan itu anak umur 16, 18 tahun tuh udah dinikahin sama orang tuanya. Bahkan ada yang jarak kan umur 15, 16 itu udah punya anak. Selain menikah di luar, selain hamil di luar nikah ya. Itu juga lagi trennya naik sih ya. Maksudnya kebanyakan ya di daerah-daerah atau di daerah-daerah itu di depan kota tuh gitu. Menurut kalian gimana tuh? Kalau misalnya jaraknya terlalu dikit, umur 16 udah punya anak, 17 udah punya anak tuh gitu. Kayaknya kita semua sama sih. Enggak, kenapa kalian bisa bilang tuh enggak bagus? Kayak aku pengen deket sama anak gitu. Cuman kalau jaraknya terlalu deket kayak 16 17 apalagi mungkin orang daerah ya udah dinikahin kan pasti langsung wow gitu. Masih muda gitu. Padahal itu benar kata Tepan masih cari jati diri segala macam. Harusnya masih bisa happy, masih bisa menikmati masa bandel lah. Nah itu, gue juga Happy agak dulu. kontra sebenarnya. Iya, at least minimal lulus kuliah lah. Gue sih baik ya, ya harus happy dulu ya. Iya. Nah tapi tuh kayak lu jadi orang tua tuh udah bisa jadi contoh belum? Iya, buat anak lu benar. gitu. Ujungnya kan kalau misalnya nggak bisa ngurus anak, habis itu masih sekolah juga, jadi ujungnya jadi kayak nyusahin orang tua lagi gak sih? Malah kasihan anaknya juga, kasihan Tetap orang tuanya disupport juga. financial dari orang tuanya. Karena butuh selain financially stable harus butuh mentalnya juga. Sama lo jadi orang tua lo harus jadi role model buat anak lu. Setuju. Gimana? Sama sih. Nanti menolak ya, Kalau berarti ya. iya kurang setuju sih. Agak karena ya kalau gue bayangin dari diri gue aja, kayak lu masih umur 16 18 masih sekolah, masih SMA. nyiapin kuliah gitu kan.
kalau gue pribadi sih terlalu banyak yang harus disiapin, yang harus dipikirin. Sedangkan anak, kalau lu punya anak lo harus punya kapasitas untuk ngurus anaknya juga kan. Ini kan bukan mainan, ini lo harus bener-bener. Bukan mainan ya. Bukan, Dia bukan Barbie yang bisa dimainkan ya. Bukan, beda. Mau diajarin apa, dikasih makan apa? Iya. Kalau gue sih tidak sanggup, ya gue nggak tahu kalau orang yang memang bisa. Kan ini nggak bisa hidup pakai cinta. Makannya makan apa? Makan cinta. Oke, kalau gitu dari kalian jadi kita memutuskan kalau misalnya menikah umur 17, umur 18 enggak ya berarti ya? Enggak. Berarti range-nya masih yang paling oke tuh antara 25 sampai 28. Sampai 30 Ya, lah. 30 lah, 25 sampai 30. Jadi menurut kita berempat ini 25 sampai 30 itu adalah umur yang paling ideal untuk perempuan menikah. Yes, Alasannya menurut kita ya. karena satu udah dapet jati diri. Yang kedua tuh kemungkinan finansial udah stabil. Iya. Dan yang ketiga mungkin dia udah mentally stabil ya. Sama Kesehatan masih prima, masih di jos langsung jadi gitu kan ya. Beda. Oh, beda ya? Beda, Bu. Kesehatan masih subur lah, masih masa subur. Oke, jadi kalau kalian misalnya punya pendapat atau kalian punya cerita, misalnya kalian punya saudara yang menikahnya umur 13 tahun tapi ternyata bisa mendidik anaknya dengan baik, atau mungkin ada mama kalian yang umurnya 50 tahun baru punya kalian. Jadi mungkin kalian umur 20 40-an lah. 40 lah ya. Ya pokoknya sharing-sharing Ya deh. siapa tahu tiba-tiba nih janda cerai punya anak lagi. Ya bisa. Bisa Bisa kan? juga. Bill Gates sama Melinda Gates baru cerai loh. Oke, Lu pokoknya ngeliat Bill intinya Gates sudah dari Tinder sekarang. Pokoknya intinya kalian sharing pengalaman kalian atau menurut kalian menikah tuh harusnya umur berapa sih? Pokoknya komen di kolom komentar. Terus kalau misalkan kalian ada nextnya bikin konten ini dong gitu kan. Nah kalian juga bisa komen karena kita butuh ide. Guys, jadi video ini cuma sebagai pendapat dari kita aja ya, dan ini tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar. Tapi gue tambah satu informasi lagi, kalau customer Alisa sih 25 sampai 30 ya. Sponsor. FYI. FYI 25 sampai 30 di Jakarta. Tapi kalau ada yang mau nikah umur 50 dapat bonus dari Alicia. Gak ada omongan. Ya pokoknya intinya kalau misalkan kalian mau merit, wah masa-masa aku merit nih, bisa kontak ke Alicia Bray. Sponsor production ya. Bukan production, Alicia Bray. Oke, thank you banget semuanya udah nonton video ini, dan juga jangan lupa apa Rom? Untuk like, comment, dan subscribe di bawah. And see you on the next video. Bye.